Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti happy ya. Kemenangan Inter kemarin melawan Atlanta 2-1 itu adalah Inter yang sangat berkarakter sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pasti para sahabat Bob masih happy ya dengan kemenangan Inter kemarin melawan Atlanta dan bagaimana kedewasaannya Inter menghadapi tekanan dari para pemain-pemain Atlanta, dan ini sungguh luar biasa sahabat Bob. Nah, tadi setelah pertandingan Inter melon keok di kandang melawan Udinese. Nah, tadi pagi juga Juventus menang 1-0 melawan Fiorentina. Artinya Juventus menempel Inter dengan beda 2 poin. Inter 28 poin, Juventus 26 poin. Dan melon berarti jarak dengan Inter adalah 6 poin, berarti mereka 22 poin. Di belakang itu juga ada peringkat 4 ada Napoli. Jadi ini persaingan Serie A luar biasa. Tapi menurut gua perlu kita waspadai, yang paling kita perlu waspadai adalah Juventus, karena mereka tidak bermain di Liga Champion, di Liga Eropa. Jadi mereka benar-benar secara fisik pasti mereka lebih bagus ya. Tapi Inter bagaimanapun sudah melalui periode-periode seperti itu ya, bermain setiap 3 hari, dan Inter bisa melewatinya sahabat Bob. Apalagi kita akan ketemu dengan Juventus nanti sahabat Bob ya. Jadi bagaimanapun setelah jeda internasional, Inter akan bertandang ke Juventus. Itu adalah ujian kedua lagi Inter setelah lawan tandang Atlanta sahabat Bob. Nah, kemarin kita udah tahu lah ya bahwa dengan kemenangan Inter kemarin, ini adalah sesuatu yang menurut gua apa yang dilakukan Inzaghi dan timnya ini luar biasa gitu loh. Terus apa yang dibilang Inzaghi? Kami menang melawan tim yang tak kebobolan di kandang ya. Kita sama-sama tahu ya di video-video gue sebelumnya bahwa Atlanta belum pernah kebobolan di kandang dan belum pernah kalah di kandang. Tetapi Inter mematahkan rekor mereka. Dan Inter juga masih punya rekor tandang 5 kali berturut-turut menang di tandang ya. Walaupun kemarin kebobolan 1 gol. Dan bahkan kalau kita berbicara golnya Atlanta kemarin itu ya, bahkan wasit-wasit Itali gua baca di Gazzetta dello Sport ya, bahwa itu harusnya golnya si Scamacca itu nggak sah karena memang ada terjadi pelanggaran, tetapi wasit tidak memberikan fluid dan tidak melihat VAR gitu loh sahabat Bob. Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Tapi yang jelas Inter jauh lebih kuat dibanding tim-tim lain ya, tapi tetap kita tidak jumawa. Nah, dari pertandingan kemarin ya, yang paling menarik adalah bagaimana ya si Pavard yang cedera ya beradu dengan si Lukman, dan ternyata ini kemungkinan dia terclear di lutut kirinya ya. Jadi ini kemungkinan baru hari ini dia akan dicek ya seberapa lama, bahkan memang ada kemungkinan dia bisa absen tuh bisa 2 bulan ya, bahkan sampai Natal gitu loh. Jadi kita akan lihat aja, tapi melihat dia bagaimana merayakan kemarin golnya Lautaro Martinez dan dia sambil berlari, nah itu harusnya dia bisa tidak terlalu lama gitu loh untuk absennya tidak bermain sahabat Bob. Nah, ini Pavard ya, bagaimanapun ya kemarin setelah dia ditarik keluar, Darmian masuk, dan Darmian ini luar biasa ya. Kenapa gitu loh? Dengan dengan kontribusi dia dan bagaimana dia berlari, tapi yang perlu kita acungin jempol ya Darmian, Mkhitaryan dan Hakan. Hakan bagaimana bisa memberikan umpan terobosan ya setengah lapangan, dan Darmian berlari sampai kotak penalti akhirnya diganjal ya. Sama ini ada videonya bagaimana Darmian diganjal, dan ini bagaimana akhirnya Inter mendapat penalti, dan dengan dingin akan menghajar gawang si musuh ya. Itu 1-0 buat Inter di babak pertama, dan
Memang Inter di babak pertama penuh tekanan, tetapi Inter tenang kalau menurut gua. Makanya gua lihat ya kemarin banyak yang bilang, wah jantungan nih Inter. Kalau bukan Inter nggak jantungan, dia bilang gitu kan. Nah, di babak kedua Inzaghi tetap menggunakan 3-5-2 walaupun Atalanta coba merubah gaya bermainnya dan Inter akhirnya bisa unggul 2-0 ya. 2-0 dengan golnya Lautaro ya, gol kelas dunia. Tetapi ya si Scamacca memperkecil kedudukannya seperti yang gue bilang tadi. Tapi Inter dan bisa mempertahankannya benar-benar hebat gitu loh. Itu buat ya. Nah, terus juga kalau kemarin juga si Hakan juga dinobatkan sebagai man of the match ya. Ini pemain yang luar biasa dan menurut gue langka ya pemain-pemain seperti ini. Bahkan Costa Curta bilang bahwa Hakan dan Lautaro adalah pemimpin di Inter dan si Hakan adalah pemain terbaik di Serie A menurut Costa Curta ya. Gue sepakat ya karena memang Hakan ini kontribusinya bagaimana dia memotong bola ya bagus lah sahabat Bob. Baik defense-nya, baik menyerangnya, baik umpan-umpannya ini luar biasa. Dan kita melihat bagaimana dia tidak berhenti intensitasnya ya bahkan dia memang tidak bermain sampai akhir digantikan Christian Aslani. Dan Christian Aslani juga udah mulai menyatu nih sahabat Bob. Jadi kalau Hakan pun istilahnya diistirahatkan, Christian Aslani juga masih bisa menjalankan perannya Hakan. Walaupun belum sepasih si Hakan. Tetapi ini baik buat kita karena memang karena pertandingan kita ke depan akan banyak. Dan ini cedera Pavard sebenarnya ini kurang baik ya, walaupun Darmian akan bisa bermain di situ gitu loh sahabat Bob. Tetap kita akan melihat nanti seperti apa. Terus juga ini yang dibilang oleh media Italia ya, Inter Milan tunjukkan kedewasaan dan kesabaran untuk mengalahkan Atalanta dan mempertahankan perebutan gelar Serie A. Ini yang gue bilang, berbalik sekali ya waktu kita melawan Roma, kita mendominasi dan bahkan memborbardir Roma ya. Nah kebalikannya di Atalanta kita yang ditekan, tapi ya itu gue sepakat dengan kedewasaan, dengan kekompakan Inter sabar ya dengan kesabarannya melawan tim yang istilahnya ya ini mungkin lebih berat dibanding parkir busnya si Mourinho dan ini ternyata tapi Inter bisa membobol dan bisa melewatinya. Semoga ya Inter benar-benar terus bisa menunjukkan kualitasnya. Nah, ini ada berita sebenarnya ini berita bagus juga buat Bisek ya dengan cederanya si Pavard. Jadi kemungkinan Bisek nih akan bisa mendapatkan jam bermain yang lebih banyak. Ya kita lihat lah apalagi Inzaghi bilang bahwa si Bisek ini meningkat permainannya walaupun itu di latihan. Tapi ini bagus juga buat pertumbuhan dia, sahabat Bob. Dan juga hari ini si Arnautovic udah akan berlatih di tim untuk melawan Salzburg. Jadi ini bagus ya, artinya pemain-pemain cedera segera akan kembali. Terus Toro dipuji karena memiliki naluri pembunuh ya. Ini benar ya, naluri membunuhnya luar biasa. Kalau tahu di musim lalu kan banyak sekali dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol itu selalu banyak melenceng ya di musim lalu. Tapi musim ini dia menunjukkan kualitasnya dan naluri membunuhnya luar biasa. Ya semoga kapten kita bahkan si Zhang sama Suning sudah memberikan lampu hijau untuk memberikan kontrak seumur hidup buat si Toro ya. Nah si pelatih Inzaghi dipuji atas manajemen permainan atas kemenangan Atalanta ya ini Inzaghi adalah pelatih hebat, pelatih yang smart ya. Si Ausilio juga ada pernah bilang jadi artinya si Inzaghi udah tahu apa langkah-langkah yang dia harus lakuin untuk Inter ya. Nanti di Kamis ini hari kita akan melawan Salzburg. Semoga Inter bisa melewati dan 3 poin. Artinya Inter sudah lebih tenang di Liga Champion. Juga si Somers juga mendapat pujian bagaimana dia melakukan penyelamatan kunci ya. Tendangannya siapa? Scamacca dia selamatin, Lukman dia selamatin. Jadi memang bravo ya buat Somers ya. Jadi terus juga kalau gue sih kurang sepakat ya bintang Italia dikritik karena
karena kesalahan dia akhirnya kebobolan. Tapi itu kan seharusnya itu bukan kesalahan dia. Sebenarnya dia kan memang didorong dan menurut gua itu adalah pelanggaran. Jadi jadi nggak pantas dia dikritik gitu loh. Apalagi dia sudah memberikan dedikasinya yang luar biasa buat Inter. Nah ini media Italia berpendapat gol Atalanta dan atas Inter bisa saja dianulir karena pelanggaran. Ya itu benar. Jadi memang akhirnya banyak yang mengawasi, banyak yang melihat gitu loh. Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Tapi harusnya wasit-wasit Italia itu benar-benar harus belajar gitu loh. Kalau memang harus ada pelanggaran ya, contoh kayak pelanggaran Toloi terhadap Sanchez ya wajar dia kartu kuning kedua dan kartu merah, itu wajar gitu loh. Nah, istilahnya mantan veteran Barcelona kemungkinan nanti akan bermain ya melawan Salzburg ya si Sanchez, karena ya dia layak juga dikasih kesempatan ya, kemarin dia dikasih kesempatan juga bagus. Jadi ya kalau Sanchez sudah di peak performance-nya akan luar biasa sahabat Bob ya. Terus juga kalau kita berbicara sedikit tentang si Hakan ya. Hakan ini adalah telah mencetak sejarah ya, dia adalah pencetak gol terbanyak pemain Turki di Serie A, ini luar biasa. Jadi banyak sekali kebanggaan buat si Hakan, baik buat dari Inter, buat dari Turki gitu loh. Terus juga si Stefan de Vrij, kemenangan besar ini adalah pertarungan nyata, dia bilang gitu ya. Terus kalau si Papar bilang pekerjaan hebat, bangga dengan grup ini ya. Kita bagaimanapun dia cedera berat, tetapi dia masih berlari untuk merayakan, ini luar biasa gitu loh. Makanya kita bangga ya dengan Inter kita. Kenapa? Karena ya memang ini tinggal bagaimana terus ya konsisten gitu loh. Nah ini sedikit kemarin Moratti bilang soal pemecatan Gasperini di Inter. Kadang-kadang itu terjadi dalam hidup. Saya tentu tidak menyesal setelah mengambil pilihan itu untuk memecat Gasperini. Jika ada, saya hanya menyesal melihat Gasperini tidak bisa menunjukkan apa yang dia lakukan sekarang selama di Inter ya. Gasperini hebat di Atalanta tapi tidak mendapatkan apa-apa, juga juara enggak, tapi ya cuman hanya sebatas itu gitu loh. Jadi bagaimanapun ya harusnya dia menunjukkan penampilan Atalanta waktu di Inter, kata si Moratti. Tapi ya sudahlah. Nah, sahabat Bob, ternyata Opa Marotta masih terus berbisnis ya. Wal Inter yang lagi terbang, lagi kapolista, tapi dia tetap melihat peluang-peluang untuk untuk pemain-pemain gratisan ya. Dulu di Juventus bagaimana dia mendapatkan Pirlo sampai Onana di Inter gitu loh. Nah sekarang Opa lagi merancang bagaimana mendapatkan Thiago Jallo, Zielinski dan Mehdi Taremi secara gratis. Kita lihat aja nanti sahabat Bob bagaimana, apakah memang benar-benar Opa bisa mendapatkan operasi ini, semoga aja. Nah ini kemarin kan kita berbicara Inter Ouedraogo ya. Ini yang diincar Inter dan Milan juga mengincar. Jadi sekarang Schalke sudah mematok 7 juta euro ya. Kita lihat apakah Inter akan mencoba mendatangkannya atau hanya sekedar rumor sahabat Bob. Nah ini sedikit kita berbicara tentang kepastian Darmian, solusi Inzaghi dan keputusan masa depan. Ini pemain yang luar biasa bagaimanapun ya, merubah jalannya pertandingan Inter ya. Dia mendapatkan dia diganjal mendapatkan penalti, tetapi kita tentu ada penampilan Darmian ya, pemain wildcard bertahan yang tersedia bagi pelatih Piacenza yang sejak kedatangannya pada 2021 ya. Ini adalah senjata rahasia ya, performa mantan bek Torino asal Italia ini sungguh luar biasa, yang memenangkan tendangan penalti dengan cerdas mengkonversi umpan terobosan Hakan. Ini luar biasa ya. Dia bisa menjadi back sentral, dia bisa menjadi pemain sayap, ini dan bahkan dia bisa menjadi gelandang sahabat Bob. Jadi kemarin Inter udah memperpanjang kontrak sampai 2024 dan opsi 1 tahun, dan ini adalah pemain klasik menurut gua. Jadi dengan cederanya si Pavard, kemungkinan dia akan bermain melawan Salzburg nanti sahabat Bob ya. Semoga ya kalau sahabat Bob bilang Bambang ganteng ya, memang ini ganteng, tetapi dia juga sangat profesional ya. Bagaimana dia bersatu ya, dia mau bermain mau tidak, ini yang hebat ya. Grupnya hebat Inter itu ada di situ sahabat Bob. Jadi kita
benar-benar salut dengan apa yang Inter lakukan terhadap pemain-pemainnya, sahabat. Ini yang dibilang jurnalis Itali, Kondo. Inter adalah tim yang berbeda dibanding musim lalu. Ada sesuatu yang berubah. Ya, memang beda banget. Ini lebih lapar, terus juga mereka lebih kompak dan membumi kalau menurut gua ya. Jadi kita akan tunggu aja, sahabat Bob, seperti apa Inter ke depannya. Tapi kita berharap mereka benar-benar bisa terus mempertahankan peak performance seperti sekarang, sahabat Bob. Oh ya, Roma juga menang tadi pagi. Lukaku akhirnya gagal mencetak penalti, walaupun di menit-menit akhir dia mencetak gol untuk kemenangan Roma ya. Jadi akhirnya dia bisa memenangkan Roma, walaupun kemarin waktu melawan Inter dia tidak bisa apa-apa ya. Jadi kita lihat aja, sahabat Bob ya, nanti Kamis ini hari kita akan bertanding melawan Salzburg di kandang sendiri. Terus juga ya yang penting tetap membumi, sahabat Bob, karena ketat sekali pertandingan-pertandingan di Serie A, apalagi Juventus mengekor ke kita dan kita harusnya tetap membumi. Oh ya, sedikit pemain Atalanta ya. Kalau pemain Atalanta yang bernama Koop Meiners ya, ini juga lagi diincar Inter dan Napoli dengan Juventus lagi waspada. Ya, kemarin kita tahu bagaimana permainan Atalanta memang lebih banyak dikasih ke dia, dan kita bisa melihat bagaimana permainan Atalanta ada di dia gitu loh, sahabat Bob. Jadi ya kalau memang Inter juga sempat mengincar dulu kan, jadi ya kita tunggu aja apakah benar dia mau didatangkan atau tidak. Yang penting tetap ya kita semangat, sahabat Bob, karena Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob.